good guy. I'm the bad guy. Halo para reviewers dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Review Film Studio. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah alur cerita film laga yang berjudul Samaritan. Film ini menceritakan kisah John Rambo tua yang sekarang menjadi petugas kebersihan dan juga pengepul barang-barang bekas. Namun tiba-tiba dia memiliki kekuatan super, sama seperti superhero di film Avengers. Kekuatan super apa yang dimiliki oleh John Rambo di film ini? Berikut ceritanya. Puluhan tahun yang berlalu lahirlah dua orang anak laki-laki kembar. Kedua anak kembar itu bernama Samaritan dan Nemesis. Istimewanya, Samaritan dan Nemesis dianugerahi sebuah kekuatan super. Namun karena Samaritan dan Nemesis yang belum mampu mengendalikan kekuatan mereka secara tak sengaja melukai orang yang menindas mereka. Hal itu membuat semua warga kota yang mereka tinggali menjadi gelisah. Dan pada saat Nemesis kecil dan Samaritan kecil sedang tertidur lelap bersama dengan orang tuanya, penduduk kota itu bersatu untuk membakar tempat tinggal mereka. Samaritan dan Nemesis berhasil menyelamatkan diri. Namun naas, kedua orang tua mereka tewas dalam tragedi itu. Waktu berlalu, Samaritan dan Nemesis tumbuh dewasa, namun si kembar itu tumbuh dengan pandangan hidup yang berbeda. Samaritan yang menggunakan hidup dan kekuatannya untuk menjadi orang baik dan selalu membantu mereka yang membutuhkan. Namun tidak dengan Nemesis, hidupnya dipenuhi dengan dendam dan kebencian terhadap penduduk kota yang mereka tinggali. Nemesis pun acap kali membuat kekacauan di tengah kota dan menyakiti semua orang yang menurutnya pantas untuk disakiti. Tak jarang pula Nemesis dan Samaritan sering beradu kekuatan karena Samaritan selalu berusaha untuk menggagalkan rencana jahat saudara kembarnya itu. Hal itu membuat pertikaian antara kedua saudara kembar itu kian meruncing. Kekuatan Nemesis yang berada di bawah kekuatan Samaritan membuat Nemesis selalu kewalahan saat berhadapan dengan Samaritan. Oleh karena itu Nemesis menciptakan senjata berupa palu yang ia tempa dengan amarah dan kebencian untuk mengalahkan saudara kembarnya itu. Nemesis pun kemudian membuat kekacauan di sebuah pembangkit listrik untuk memancing kedatangan Samaritan. Pertarungan antara kedua saudara kembar itu pun begitu hebat hingga menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat dan kedua saudara kembar itu pun dinyatakan tewas dalam ledakan tersebut. Dan inilah Samaritan. Adegan pun berpindah ke 25 tahun ke depan setelah kejadian itu. Diperlihatkanlah seorang anak laki-laki baru akil balik bernama Sam. Sam ternyata adalah penggemar berat Samaritan karena kisah kepahlawanan Samaritan masih hangat dibicarakan di kalangan warga kota tempat tinggalnya. Sam sendiri tinggal hanya berdua dengan ibunya di sebuah rumah kontrakan yang tidak begitu besar. Kehidupan mereka pun jauh dari kata mewah karena gaji ibu Sam hanya cukup untuk makan saja. Hal itu disebabkan karena kota yang mereka tinggali sedang mengalami krisis karena kebobrokan pemerintahan di kota itu. Love you. Oh, and don't forget, take out the trash. Be good. Sam juga bertetangga dengan seorang pria tua yang bernama Joe Smith. Joe Smith dikenal dengan kepribadian yang sangat tertutup. Diketahui pula, Joe tinggal sebatang kara di sana. Joe bekerja sebagai petugas kebersihan dan mencari tambahan dengan mengumpulkan barang-barang bekas elektronik untuk ia perbaiki dan ia jual kembali. Radio. That's cool. Does it work? Why you have a broken radio? Why you wearing a broken watch? Untuk kesekian kalinya, kontrakan Sam dan ibunya telah dikunci oleh pemilik kontrakan, disertai dengan surat peringatan karena mereka telah menunggak tagihan kontrakan selama berbulan-bulan. Kemudian Sam pun ditemui oleh sahabatnya yang bernama Jess. Jess mengajak Sam untuk mencuri kabel dari sebuah rumah kosong karena Jess tahu apartemen Sam telah disegel oleh pemilik kontrakan. Come on, stop being lame. You need the money, don't you? It's 40. Uang yang diperoleh oleh Sam dari hasil penjualan kabel itu tidaklah cukup untuk membayar tunggakan sewa kontrakan mereka. Lalu datanglah seorang berandalan bernama Reza mengajak Jess dan Sam untuk mencuri tiket lotre di sebuah toko. Tetapi Jess tidak mau terlibat karena itu terlalu berisiko. Namun Sam yang masih membutuhkan uang tambahan pun menerima ajakan Reza tanpa ragu.
Reza kemudian menyuruh Sam untuk mengalihkan perhatian sang pemilik toko, sementara Reza dan teman-temannya mencuri kotak yang berisi tiket lotre. Setelah berhasil mencuri kotak itu, mereka lantas memberikan kotak itu kepada Farshad, yang merupakan kaki tangan seorang gangster bengis bernama Cyrus. Namun kotak yang mereka ambil tidaklah berisi tiket lotre, melainkan ciki-ciki harga seribuan. Reza kemudian menyalahkan Sam atas kegagalan itu. Sam yang tidak terima pun dengan berani melawan Reza, yang hal itu disaksikan langsung oleh Cyrus, sang ketua geng bengis. I did exactly what you said. Are you calling me a liar, bitch? Are you a liar, Reza? Dari buku Sam yang terjatuh, Cyrus mengetahui bahwa Sam adalah penggemar berat dari Samaritan. Berbeda dengan Cyrus yang merupakan pemuja fanatik Nemesis. Menurut Cyrus, Samaritan hanya berpihak kepada orang kaya dan pejabat di kota itu saja. Namun, Nemesis adalah pembela kaum tertindas. Nemesis akan melakukan apapun untuk mengembalikan hak orang yang dilupakan oleh pemerintah. Nemesis was a god. For what you did today. For what you'll do for me in the future. Dengan uang yang telah diberikan oleh Cyrus sebelumnya, Sam dan ibunya akhirnya dapat membayar tunggakan kontrakan mereka. Keesokan harinya, Reza pun bertemu dengan Sam. Reza lantas meminta uang yang diberikan Cyrus kepada Sam waktu itu. Sam yang tak ingin bermasalah dengan Reza memilih untuk berlari menjauh. Sayangnya, Sam akhirnya tertangkap oleh Reza dan dipukuli habis-habisan oleh Reza. Lalu tiba-tiba, ya, Joe datang menyelamatkan Sam. Dan Joe terlihat sangat begitu kuat sekali, tidak sama seperti manusia normal pada umumnya. Sam pun sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Joe. Sam yang tak ingin mati penasaran pun kemudian memata-matai Joe dan melihat dengan jelas luka bakar di punggung Joe. Sam pun menjadi berasumsi bahwa Joe adalah pahlawan super idolanya, yakni Samaritan. Singkat cerita, Cyrus dan rekan-rekannya pun menyamar menjadi polisi dan mereka pun masuk ke ruang penyimpanan barang bukti. Tujuan Cyrus bukanlah uang atau senjata, tetapi palu dan juga topeng legendaris milik Nemesis. Nemesis. I can finish what Nemesis started. Adegan pun kemudian beralih kepada Sam. Dia menemui seorang pria bernama Albert yang merupakan seorang penjual buku sekaligus jurnalis terkenal di kota itu. Albert merasa tidak nyaman dengan kedatangan Sam karena setiap kali Sam datang, Sam selalu mengatakan bahwa dia telah menemukan Samaritan masih hidup. Sama seperti biasa, Albert tetap tidak percaya kepada Sam dan bukti pisau milik Reza yang dibengkokkan oleh Joe pun tidak cukup untuk meyakinkan Albert. Kid, I am a serious journalist. An intellectual. No, kid. Ketika Joe sedang berada di luar rumah, Sam pun mengendap-endap masuk ke rumah Joe karena dia benar-benar yakin Joe adalah Samaritan. Sam pun menemukan sebuah clipping berita tentang kepahlawanan Samaritan yang membuat Sam semakin yakin bahwa Joe adalah Samaritan idolanya. Tak lama kemudian, Joe yang melihat rumahnya berantakan pun, dia lantas menuju ke rumah Sam dan meminta bukunya supaya dikembalikan oleh Sam. Ibu Sam meminta Joe untuk tidak memanggil polisi karena Sam sedikit kehilangan arah sejak ayahnya meninggal dunia. Apologize. I'm sorry. Just a little lost. No harm done. Keesokan paginya, Sam pun meminta maaf kepada Joe. Dia tidak berniat untuk mencuri buku Joe, tetapi dia hanya merasa bahwa Joe itu adalah Samaritan. Joe pun lalu mengatakan bahwa dia hanya seorang penggemar, sama halnya seperti Sam. Dan selanjutnya, Sam terlihat sangat panik melihat Joe terbaring tak sadarkan diri. Tetapi tiba-tiba Joe sadar dan memperbaiki semua tulang-tulangnya yang patah. Oh my god. Oh my god. Holy shit. I knew you were him. I knew. Karena peristiwa yang baru saja terjadi, Joe tentu tidak punya alasan lagi untuk tidak mengakui siapa dia sebenarnya. Jika Joe adalah manusia normal, hal ajaib ini tidak akan pernah terjadi. I can't believe I found Samaritan.
Samaritan. Kita beralih lagi ke tengah kota. Cyrus dan anggota gengnya kembali membuat rusuh. Dengan topeng dan palu Nemesis, Cyrus berbicara kepada banyak orang dengan antusias. Cyrus mengatakan bahwa inilah saatnya mereka melakukan revolusi dan menggulingkan pemerintahan saat ini, serta mengembalikan semua yang menjadi hak orang yang tertinggal di kota itu. Cyrus dengan cepat mendapatkan banyak dukungan, terutama dari orang-orang yang merasa dianaktirikan oleh pemerintah. The revolution! No! Sam selalu mengikuti kemanapun Joe pergi, karena dia benar-benar bahagia setelah mengetahui bahwa Samaritan masih hidup. Namun Joe menegaskan kepada Sam bahwa dia bukan pahlawan seperti dulu lagi. Sekarang, Joe lebih suka menyendiri dan bekerja seperti orang normal pada umumnya. Dan ketika salah satu pria mencari gara-gara dengan Joe, Joe lebih memilih untuk mengalah. Hal itu membuat Sam sedikit kecewa. Should have thrown him over a tree or something. I'm disappointed. Joe kemudian memberitahu Sam bahwa menjadi pahlawan super bukan hanya tentang melawan orang lain, tetapi juga tentang melawan diri sendiri. Jika seseorang memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka orang tersebut harus bisa menaklukkan dirinya sendiri terlebih dahulu, karena musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Ia juga menceritakan pengalamannya saat masih dikenal sebagai Samaritan, di mana ia mengalahkan ratusan orang hanya seorang diri. Tetapi Joe melakukannya bukan untuk unjuk kekuatan, melainkan untuk menolong orang lain. Joe kemudian meminta jam tangan Sam yang rusak karena Joe ingin memperbaikinya. I'll try. No promise. Joe sangat terkejut ketika melihat berita di TV yang melaporkan kemunculan seorang pria dengan topeng dan palu legendaris milik Nemesis yang terus-menerus menggaungkan revolusi. Keesokan paginya, Sam meminta Joe untuk mengajarinya cara bertarung. Tetapi yang diajarkan Joe kepada Sam bukanlah cara bertarung, melainkan nasihat bahwa Sam harus bersyukur atas apa yang ia miliki saat ini, karena menjadi superhero tidaklah senyaman menjadi manusia biasa. Oh, really? What were you thinking? Saat berjalan sendirian, Sam bertemu dengan Cyrus, dan dia diajak oleh Cyrus untuk ikut dengannya. Cyrus kemudian menyuruh Sam untuk berjaga di luar markas Cyrus, dan Sam harus bersiul ketika polisi sampai di sana. Belum juga mahir Sam bersiul, polisi udah datang duluan. No. You gotta learn how to whistle. Sam kemudian menyaksikan Cyrus dan anak-anak buahnya menghabisi seorang polisi yang mencoba membocorkan rencana jahat mereka. Tak jauh dari sana, Sam juga melihat sahabatnya Jess yang sedang dipukuli oleh Reza dan teman-temannya. Sam pun berusaha membantu Jess, namun pada akhirnya dialah yang dikeroyok oleh Reza dan kawan-kawan. Dan di sisi lain, anak-anak buah Cyrus tampak sedang menuju ke pembangkit listrik kota itu untuk melancarkan aksi mereka. Kembali lagi kepada Reza, betapa terkejutnya dirinya saat tiba di halaman kontrakan Sam. Dia melihat Joe masih hidup dan sehat walafiat. Joe kemudian membawa Sam ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Di markas Cyrus, Reza memberitahu Farshad bahwa Joe masih hidup. Tentu saja Farshad tidak mempercayainya karena bagian depan mobilnya hancur saat menabrak Joe tempo hari. Reza pun meyakinkan Farshad bahwa dia tidak salah lihat. Hal itu membuat Cyrus tertarik untuk bertemu dengan Joe secara langsung. Think I'd like to meet this old man. Cyrus kemudian mengirim anak-anak buahnya untuk membawa Joe ke hadapannya. Mengetahui bahwa dia sedang diikuti oleh para penjahat itu, Joe meminta mereka untuk berpikir terlebih dahulu sebelum mereka mengambil langkah yang berani. Namun sial bagi Joe, aksinya tadi direkam oleh orang-orang yang berada di lokasi kejadian. Dan video itu dengan sangat cepat menjadi viral. Hal itu tentu membuat Joe tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi dari kota itu. Samaritan is back too. Do you think
think it was Samaritan. My grandma told me a story about how. Sam kemudian menemui Joe dan meminta Joe untuk menyelamatkan kota itu dari rencana jahat Cyrus. Namun, Joe telah membulatkan tekadnya untuk pergi dan tidak ingin lagi kembali ke masa lalunya. Sam sangat kecewa karena dia tidak menyangka pahlawan idolanya tidak mau membantu orang lagi. Just as bad as everybody else. Di markas Cyrus, Farshad menunjukkan berita tentang aksi Joe tadi. Dia berasumsi bahwa Joe adalah Samaritan yang telah kembali. Dengan amarah, Cyrus dan anak-anak buahnya pun pergi menuju kontrakan Joe untuk menghabisinya. I'm gonna show him who the real hero is. Sesampainya mereka di sana, mereka mengacak-acak kontrakan Joe karena mereka tak menemukan keberadaan Joe di sana. Mereka juga lantas menangkap Sam untuk dijadikan umpan supaya Joe datang untuk menyelamatkannya. He's gonna come for me. Yeah, that's why I gotta take you. Joe yang telah berada di stasiun kereta pun teringat akan jam tangan Sam yang belum ia kembalikan. Ia kemudian memutuskan untuk kembali dan menemukan ibu Sam tengah menangis setelah Sam dibawa pergi oleh Cyrus. Mendengar bahwa Sam telah dibawa oleh Cyrus, Joe pun melakukan sebuah rencana. Dia kemudian memasukkan bertong-tong pertalit ke dalam truk sampah dan bergegas menjemput Sam di markasnya Cyrus. Melihat kedatangan Joe, anak-anak buah Cyrus langsung melesakkan tembakan bertubi-tubi ke arah Joe. Namun, itu saja tak cukup untuk menghentikan Joe, karena peluru mereka sama sekali tidak bisa menembus kulit Joe. Joe kemudian meminta Cyrus untuk membebaskan Sam, dan Joe akan menerima tawaran Cyrus untuk bertarung dengannya. Namun, Cyrus dengan arogannya menolak membiarkan Sam pergi, karena dia ingin Sam melihat pahlawannya dikalahkan. Dan tiba-tiba... You keep calling me the good guy. I'm the bad guy. Joe, yang selama ini Sam dan kita semua kira adalah Samaritan, ternyata adalah Nemesis. Lalu kita dibawa flashback ke pertempuran terakhir Samaritan dan Nemesis, di mana terlihat Samaritan terjatuh dalam kobaran api saat Nemesis hendak membantunya. Dengan ketakutan, Cyrus memerintahkan anak-anak buahnya untuk menembaki Joe. Namun, itu bukanlah masalah besar bagi Joe, karena dia hanya merasa geli-geli ketika peluru mereka menyentuh tubuhnya. Melihat Sam dibawa oleh Cyrus, Joe pun menjadi semakin ganas, hingga semua anak buah Cyrus ketakutan sampai terkencing-kencing. Cyrus kemudian memerintahkan Farshad meledakkan bom yang telah mereka pasang di pembangkit listrik kota itu, hingga hal itu membuat seluruh sudut kota menjadi gelap gulita. Itu membuat kerusuhan dan penjarahan yang dilakukan oleh penduduk kota semakin mengerikan. Dan akhirnya, pertempuran terakhir pun pecah antara Joe alias Nemesis yang memiliki kekuatan super melawan Cyrus yang hanya modal nekat dan jenggot kuncir saja. Dari semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Cyrus, Joe merasa bahwa Cyrus layak untuk dimusnahkan.
Don't be afraid. We got this. That hurt. Setelah mereka berdua selamat, Sam pun bertanya kepada Joe, "Apakah benar kamu adalah Nemesis?" Joe menjawab, "Ya, saya adalah Nemesis." Sam lalu meminta Joe alias Nemesis untuk berubah mengikuti jejak Samaritan menjadi pahlawan di kota itu. Joe pun berkata bahwa setiap manusia memiliki sifat baik dan buruk di dalam hati mereka, dan pilihan ada di tangan setiap manusianya untuk membuat keputusan yang tepat. And I know you will. Pada akhirnya, Sam pun diselamatkan oleh polisi dan langsung diwawancarai oleh para wartawan tentang siapa yang menyelamatkan Sam. Sam kemudian menjawab bahwa Samaritanlah yang telah menyelamatkannya. Joe yang juga rupanya berada di kerumunan banyak orang tersenyum mendengar kata-kata dari Sam, dan tampaknya Joe alias Nemesis telah membuat keputusan yang tepat. Dan film pun selesai. Ya, pesannya itu aja ya. Setiap manusia memiliki sifat baik dan buruk dalam hati mereka. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Mau pilih yang mana kita nih? Yang buruk atau yang baik? Oke, saya Andre pamit mengundurkan diri. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.